فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Biak baik ke selimut. Nanti baru masuk ke selimut yang satunya. Langsung kopi ya, tak putar lagi. Udah kuat putar mama 3 kali. Oh. قال بعض السلف يفسد النمام في اليوم ما أفسد الساحر في السنة. Sungguh namam akan merusak satu hari dengan lebih dari apa yang dirusak oleh tukang sihir 1 tahun. Tukang sihir Allah sebutkan apa perbuatan mereka dalam surat Al-Baqarah. Yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi. Air hujan tak? Netes. Memisahkan suami dengan istri. Coba cuci. Membikin pertikaian dalam rumah tangga. Khoniminazakumullah, itu sahir. Tetapi namam bisa satu negara hancur sebagaimana di Suriah dan negeri-negeri lain. Pertumpahan darah yang tidak sedikit, jutaan manusia terbunuh karena ulah provokator, ulahnya namam. Dan namam pada hari ini lebih canggih daripada namam ketika itu. Ketika itu mereka datang dari kemah ke kemah. Abu Lahab datang dari kemah ke kemah di musim haji. Jangan percaya dia pendusta. Jangan percaya dia kadzab. Keliling. Tetapi sekarang hanya menyebutkan satu kalimat di rumahnya, kemudian tersebar di internet ke seluruh dunia. Dia mengucapkan kalimat di rumahnya, tersebar di seluruh channel televisi. Dia berbicara di satu tempat, seluruh negeri mendengarnya. Ini mengerikan sekali. Na'udzubillah min dzalik. Ingin menghancurkan sebuah negeri yang bernama Indonesia. Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan juga karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Amin. Rabbal alamin. Kembali lagi bersama kami di 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendengar yang semoga dirahmatullah azza wa jalla. Bagaimana kabar Anda semua di pagi hari ini? Semoga Anda semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah azza wa jalla. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala juga mudahkan dalam urusan-urusan antum semua. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, sebelumnya adalah kita ikuti satu buah acara, yaitu rekaman kajian kitab Tafsir Sa'di bersama Muhammad bin Marsad hafizahullah ta'ala, yaitu tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-140, yaitu Nabi Ibrahim bukanlah orang-orang musyrikin. Insyaallah ada banyak faedah yang bisa kita dapatkan tentunya. Barakallahu fikum. Semoga bisa bermanfaat. Dan insya Allah sajian acara berikutnya yaitu kita akan mengikuti rekaman kajian kitab Mulakhasul Fiqh bersama Al-Ustaz Hilmi Bajri hafizahullah ta'ala, yaitu masih membahas bab sholat sunnah rawatib bagian yang kedua. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di 91,8 FM. Kami dari studi bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله. Insyaallah ta'ala kita teruskan kembali pembahasan kita Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ringkasan fikih Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan yang terakhir yang kita bahas yaitu yang berkaitan tentang babun fi sunanir ratibah ma'al faraid, sunnah salat rawatib yang diiringi bersama salat wajib sebelum atau sesudah salat wajib, dinamakan sunnah ratibah, rawatib. Nah, dan sebagaimana yang telah kita bahas, kenapa dinamakan ratibah? Kenapa dinamakan ratibah? Rawatib. Kenapa? Masa itu Listimrariha wa dawamiha. Listimrar kalau dilakukan terus menerus. Nah, wa dawamiha sebelum dan sesudah. Nah. Baik. Kemudian salat sunnah rawatib. Nah, di sana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Ibnu Umar, ada 10 rakaat. Sebutkan hafidtu, saya hafal 10 rakaat dari salat sunnah rawatib. Dan di sana juga ada hadis yang lain, dalam hadis Aisyah, dalam hadis Habibah disebutkan wala salat sunnah rawatib 12 rakaat. 12 rakaat. Nah. Dan sebagaimana yang telah kita bahas bahwa yang sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 12 rakaat. Itu yang perbedaannya pada qabliyah adh-dhuhur. Nah, qabliyah adh-dhuhur 4 rakaat. Kapan saja salat sunnah rawatib? Mana kelas pra? Kapan saja salat sunnah rawatib? Kelas 1 kapan?
salat sunnah rawatib. Kelas 2 kapan saja? Tidak tahu atau malu? Angkat tangannya, jawab. Kapan saja? Kelas 3. Man. Harus kapan saja? Kalau 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah isya. Apa keutamaannya dalam hadits Ummu Habibah? Apa keutamaannya? Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan rumah fil jannah, di surga. Keutamaan seseorang yang melaksanakan salat sunnah rawatib, keutamanya sangat besar sekali. Baik. Kemudian masalah yang berkaitan tentang salat sunnah rawatib, bahwa afdal itu dilakukan fil bait. Awal afdal. Apa saja hadisnya? Dalil yang menunjukkan bahwa salat sunnah itu afdal dilakukan di rumah. Man sayujib? Siapa yang bisa menjawab? Apa dalilnya? Ada beberapa hadis. Kelas 4. Mana kelas 4? Sebutkan satu dalil saja yang menunjukkan bahwa salat sunnah afdal fil bait. Hat. Jadi 1. Salman. Tuh. Hah? Ija'alu fi buyutikum min salatikum wala taj'aluha qubura atau wala tattakhiduha qubura. Ij'alu fi buyutikum min salatikum, jadikanlah di rumah-rumah kalian dengan salat-salat kalian, wala tattakhiduha qubura, dan janganlah jadikan seperti kuburan. Sebagai riwayat wala taj'aluha qubura. Nah, hadis yang lain Ahsan min hadis iman. Ditulis nggak sahabatnya? Hadis Jabir. Min hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza qada ahadukum salatahu fi masjidihi falyaj'al fi baitihi nasiban min salatihi fa inna Allaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira. Rawahu Muslim. Nah, Nabi SAW mengatakan, apabila kalian sudah selesai dari melaksanakan sholat di masjid, sholat wajib, falyaj'al fi baitihi nasiban, jadikanlah di rumahnya sholat, bagian dari sholat, ya sholat sunnah. Fa inna Allah ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan, karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan di rumahnya dengan kebaikan. Nah, ini juga keutamaan yang lain, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan, memberikan kebaikan. Bahkan syaitan akan lari. Nah, di rumah di sana dibacakan surat Al-Baqarah, baca salat sunnah, qiyamul lail, lain sebagainya.
dan jangan dijadikan seperti kuburan, sepi, tidak ada dibacakan zikir di dalamnya, salat sunnah di dalamnya. Nah, tapi hidupkan rumahnya. Nah. Dan juga hadis yang lain, hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdhalas salati salatul mar'i fi baitihi ila al-maktubah." Tafaqun alaih. Sebaik-baiknya salat seseorang itu di rumahnya ila maktubah, kecuali salat wajib. Salat wajib harus di masjid. Nah, ini juga dalil yang menunjukkan tentang keutamaan melaksanakan salat sunnah fi baitihi, dan juga sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yusalli qabla adh-dhuhri arba'an fi baitihi. Syahid wa fi baitihi. Dan salat sunnah rawatib yang paling ditekankan salat apa? Pasrah, angkat tangannya. Salat sunnah yang paling ditekankan, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW ketika safar, juga ketika mukim. Ada dalam kitab. Salat sunnah apa? Qabliyah al-fajr. Nah, bahkan keutamaannya sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha." Khairun minad dunya wa ma fiha. Nah. Qala rahimahullahu taala. Nastamir. Kita teruskan kembali pembahasan kita masalah salat sunnah rawatib. Wa sunnatu takhfif raka'atil fajr. Lima fi sahihain wa ghairihima. An Aisyah radhiyallahu taala anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yukhaffifu rak'atain allatain qabla salati as-subh. Wa yaqra'u fi rak'ati al-ula min sunnati al-fajr ba'da al-Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun, wa fi thaniyah qul huwallahu ahad. Kemudian masail yang berkaitan tentang salat sunnah rawatib dikatakan oleh hafizahullah taala, wa sunnatu takhfifu raka'atil fajr, dan disunnahkan takhfif, diringankan di dalam melaksanakan salat sunnah raka'atai al-fajr. Bahkan disunnahkan membaca surat yang pendek. Lima fi sahihain, sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim, wa ghairihima, dan juga selain dari Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yukhaffif, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhaffif, kana yakunu hadza yufidu al-istimrar, menunjukkan bahwa perkara ini sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilakukan dengan terus-menerus, bahwa Nabi memperingkas salat sunnah rakaatai al-fajr, qabli al-fajr, allatain qabla salati subuh, yang sebelum salat subuh. Wa yaqra fi rakaatil ula, membaca pada rakaat yang pertama, min sunnatil fajr ba'da al-Fatihah, dari salat sunnah fajr setelah al-Fatihah, dengan surat qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsaniyah, dan pada rakaat yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca qul huwallahu ahad. Hadis ini sebagaimana diriwayatkan dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atayil fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad.
Wal hadits rawahu Muslim. Wal hadits rawahu Imam Muslim rahimahullahu taala. Atau yaqra'u fil ula minhuma, yaqra'u membaca fil ula minhuma dengan ayat qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina sampai akhir dari ayat surat Al-Baqarah. Ini surat Al-Baqarah ayat 136. Al-ayah allati fi suratil Baqarah wa yaqra'u fi raq'atis tsaniyah, dan membaca pada rakaat yang kedua. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Al-ayah kama fi surati Ali Imran. Al-ayah sebagaimana dalam surat Ali Imran. Hadis ini yang kedua, ini rakaat yang pertama membaca qul amanna billahi wa ma unzila ilaina, kemudian yang kedua membaca qul ta'alu qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, kama fi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rawahu Muslim. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Baik. Dua hadis tersebut yang tadi kita sebutkan. Yang pertama hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi SAW membaca pada salat qabli al-fajr dengan qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Dan hadis yang kedua dalam hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahmatullahi taala alaih bahwa Nabi SAW membaca dalam salat sunnah qabli al-fajr dengan bacaan pada surat Al-Baqarah, yaitu qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, dan rakaat yang kedua surat ayat dalam surat Ali Imran. Dan ini dalil menunjukkan disunnahkan untuk membaca apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana yang afdal? Apakah hadis yang pertama, hadis yang kedua? Seseorang apakah membaca pada hadis yang pertama atau hadis yang kedua? Wal afdal ahyanan bihadza wa ahyanan bihadza. Afdal kadang seseorang membaca yakni qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama dan kedua qul huwallahu ahad. Dan juga kadang membaca rakaat pertama qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Rakaat yang kedua baca qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Hadza wal afdal. Agar seseorang bisa melaksanakan sunnah kedua-duanya. Sama halnya sebagaimana pembahasan yang telah kita lewati tentang doa istiftah. Mana yang afdal? Hadis ini sahih. Hadis itu sahih. Yang afdal engkau lakukan kadang-kadang seperti ini, kadang-kadang seperti itu untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga seperti mengangkat tangan ketika sholat. Boleh sejajar dengan pundak, sejajar dengan telinga. Wa in afdal kadang seperti ini, kadang seperti itu. Untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama menyebutkan bahwa bacaan pada hadis yang kedua itu jarang sekali dilakukan oleh orang-orang. Kebanyakan sekarang membaca yakni pada rakaat yang pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Jarang sekali seorang yang membaca rakaat pertama dengan membaca ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Satu ayat padahal. 6. Dan yang rakaat kedua dalam
ayat yang terdapat dalam surat Al-Imran. Ini sangat jarang sekali. Maka hidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa menghidupkan bahwa ini juga sunnah. Ini juga termasuk dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga seperti ucapan ketika bangkit dari ruku, ada tambahan Allahumma Rabbana walakal hamdu, ada tambahan Rabbana walakal hamdu, ada yang tidak ada wawunya, Rabbana lakal hamdu, dan semuanya hadisnya sahih. Semuanya hadisnya sahih. Yang afdal kadang kau melakukan seperti ini, kadang melakukan seperti itu untuk menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala hafidhahullahu ta'ala wa kadzalika yaqra'u fi rak'atain ba'da al-maghrib bil kafirun wal ikhlas lima rawa al-Baihaqi wa Tirmidzi wa ghairuhuma Ibn Mas'ud qala ma uhsiya ma sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqra'u fi rak'atain ba'da al-maghrib wa fi rak'atain qabla al-fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Dan juga seseorang membaca pada fi rak'atain, rakaat pertama dan rakaat kedua setelah salat maghrib, ba'diyah setelah salat maghrib, bil kafirun wal ikhlas, dengan surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Lima rawal Baihaqi, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Tirmidzi, wa ghairuhuma, dan selain dari keduanya. An Ibnu Mas'ud, dari hadis Ibnu Mas'ud, ma'usya ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak bisa menghitung berapa kali saya mendengar min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca fi rak'atain ba'dal maghrib, membaca pada dua rakaat, rakaat pertama, rakaat kedua setelah salat maghrib, wa fi rak'atain qabla al-fajr, dan dua rakaat sebelum fajar dengan qul huwallahu ahad, dengan qul ya ayyuhal kafirun, dan qul huwallahu ahad. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, dan hadis sanadnya sahih, disahihkan oleh Syekh Albani rahmatullahi taala alaihi. Dan yang disunahkan dalam membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad juga ba'diyah maghrib. Pada salat ba'diyah maghrib disunahkan untuk membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad, sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan. Qala hafidhahullahu ta'ala wa idza fataka syai'un min hadhihi sunan ar-rawatib fa innahu yusannu laka qada'uhu wa kadza idza fataka al-witr min al-lail fa innahu yusanna laka qada'uhu fi an-nahar. Fa idza fataka, apabila luput syai'un min hadhihi sunanir rawatib, dari salat-salat sunnah rawatib, lupa atau luput, fa innahu yusannu laka qada'u, maka disunahkan bagimu untuk mengqada'nya. Disunahkan untuk mengqada'nya. Ini apabila tidak dilakukan dengan sengaja. Allah lupa, biasa dia sering salat qobliyah zuhur, lupa atau luput, maka disunahkan untuk mengqada'nya. Wa kadza idza fatakal witru minal lail, dan juga apabila luput dari salat witir minal lail, pada waktu malam hari, fa innahu yusannu laka qada'uhu fin nahar, maka sesungguhnya disunnahkan bagimu untuk mengqadanya pada siang hari.
Nanti kita akan sebutkan. Ini dari salat witir apabila tertidur atau lupa belum melaksanakan salat witir, maka diqadha pada siang harinya. Li'annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qadha rak'atay al-fajr ma'al fajr hina nama anhuma. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qadha rak'atay al-fajr, mengqadha 2 rakaat fajr ma'al fajr, yakni setelah salat subuh, hina nama anhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur. Wa qadha rak'atain allatain qabla adh-dhuhr ba'da al-'asr, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengqadha 2 rakaat qabla adh-dhuhr, beliau mengqadhanya setelah asar. Hina syughila anhuma, ketika disibukkan. Wa yuqasul baqi min ar-rawatib fi mashru'iyyati qada'ihi idza fata ala ma fihi nas. Dan dikiaskan rawatib yang lain disyariatkan untuk mengqadanya apabila luput yang terdapat nas. Seorang apabila dia lupa atau luput boleh untuk mengqadanya. Tentunya hal ini sebagaimana tadi kita sebutkan apabila dilakukannya tidak dengan sengaja. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man nama an witrihi aw nasiyahu falyusalli idza asbaha aw dzakara. Rawahu Tirmidzi wa Abu Daud. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man nama an witrihi, barang siapa yang tertidur dari witirnya, au nasiyahu, atau lupa, falyusalli idza asbaha wa dzakara, maka salatlah ketika yakni pagi harinya, au dzakara, atau ketika dia ingat. Rawahu Tirmidzi wa Abu Daud. Warqam Imam Tirmidzi dan juga Abu Daud min hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan juga min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala kama fi al-Irwa. Wa yuqda al-witr ma'a syaf'ihi, wa yuqda, dan diqadha al-witr ma'a syaf'ihi. Ma'a syaf'ihi yaitu digenapkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqadha salat witir pada siang harinya dengan 12 rakaat. Ini tidak diwitir tapi digenapkan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lima fi sahih an Aisyah radhiyallahu taala anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam idza shaghalahu min qiyamil lail naumun aw waj'un shalla min an-nahar 12 rak'atan. Dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza syaghalahu min qiyamil lail naumun aw waj'un, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila disibukkan ketika pada malam harinya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tertidur atau waj'un, sakit, shalla minan nahar 12 rakatan, Rasulullah SAW salat pada siang harinya 12 rakaat. Sehingga yang mengqadha witir dia boleh untuk mengqadhanya tapi digenapkan. Sebagaimana Nabi SAW salat 12 rakaat ketika Nabi tertidur atau sakit pada malam harinya. Hadis ini dari hadis Aisyah di Sahih Muslim. Wa qala hafidhahullah taala, ayyuhal muslim hafid ala hadhihi as-sunan ar-rawatib. Ayyuhal muslim, jagalah salat-salat sunnah rawatib ini.
Lianna fi dzalika iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena dengan menjaga dari salat-salat sunnah rawatib itu meneladani apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga jagalah. Utamaannya sangat besar sebagaimana kita sebutkan di awal-awal dars tadi. Dalam hadis Ummu Habibah, Nabi SAW mengatakan man shalla, barang siapa yang salat 12 rakaat ini salat sunnah rawatib, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan rumah fil jannah. Ini keutamaan yang sangat besar. Nah, dan salat qabliyah al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini juga keutamaan yang besar. Lianna fi dzalika iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qad qala Allah ta'ala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kemudian disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh terdapat pada diri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Suri tauladan yang disyariatkan bagi kita semuanya untuk mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini juga min bab kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah apabila kalian tuhibbunallah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Nah, lakukanlah dengan mudawamah, istimrar di dalamnya, karena ini adalah merupakan ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Ahabbul a'mal, amalan-amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adwamuha, amalan yang adwamuha, istimrar, terus dia lakukan. Wa in qalla, walaupun sedikit. Qala wa fil muhafadhati ala hadhihi sunan ar-rawatib aidan jabrun lima yahsulu fi salatil fardhati min an-naqs wal khalal. Keutamaan yang lain dalam melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dalam menjaganya, mengamalkannya. Nah, dikatakanlah hafizahullah ta'ala wa fil muhafadhati, dalam menjaga salat-salat sunnah rawatib, jabrun lima yahsulu fi salatil fariḍah min an-naqs wal khalal, yaitu jabrun untuk menutupi kekurangan-kekurangan pada salat wajib, menambal atau menutupi kekurangan-kekurangan pada salat wajib fi salatil fariḍah minan naqs, dari kekurangan, wal khalal, kesalahan-kesalahan. Kadang ketika salat wajibnya tidak khusyuk, ingat di pasar terus. Ketika salat wajibnya ada yang lupa. Ada yang lupa, belum baca ini, belum baca itu. Sehingga di dalam menyempurnakannya dengan salat-salat sunnah, disempurnakan dengan salat-salat sunnah. Ketika ada kesalahan, ketika ada kekurangan-kekurangan, maka disempurnakan dengan yang sunnah-sunnah. Wal insan mu'arridun linnaqs wal khalal, dan manusia itu membutuhkan sesuatu untuk menutupi kekurangan-kekurangan tadi.
ketika dia sholat wajibnya ada kesalahan kekurangan, dengan apa dia bisa menutupinya? Dengan apa dia bisa menyempurnakannya? Yaitu dengan sholat sunnahnya. Dengan sholat sunnahnya. Hal ini sebagaimana pada pembahasan yang telah kita bahas, Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW mengatakan, awal ma yuhasibu bihin nas yaumal qiyamah min amalihi as-salah. Yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan manusia adalah salatnya. Kalau salatnya baik, baik pula amalan yang lainnya. Kalau salatnya jelek, sebutkan, lihat apakah ada amalan-amalan yang lain dari salat-salat sunnahnya, apakah ada, sehingga kekurangan tadi bisa ditutupi dengan salat-salat sunnah. Ini keutamaannya. Wa huwa bihajatin ila ma yajburu bihi naqsahu, dan dia membutuhkan kepada sesuatu untuk menutupi kekurangan tadi. Menutupi kekurangan tadi. Fala yufarrit bihadhihi ar-rawatib ayyuhal muslim. Maka jangan meremehkan tentang salat sunnah rawatib ini, ayyuhal muslim. Kadang seseorang ketika dinasihati untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, dia mengatakan, kan sunnah, tidak wajib, tidak berdosa apabila tidak melakukannya. Menjawab dengan begitu gampangnya, padahal keutamaannya sangat besar sekali. Keutamaan sangat besar sekali. Ibadah-ibadah sunnah, keutamaan juga sangat besar sekali. Juga seperti salat sunnah setelah berwudu, keutamaannya besar. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan kepada Bilal, wahai Bilal, amalan apakah yang engkau lakukan? Karena aku telah mendengar suara sendalmu di fil jannah. Orangnya masih di dunia, sendalnya sudah di surga. Mendengar suara sendal di surga, suaranya Bilal, sendalnya Bilal. Kemudian dikatakan oleh Bilal radhiyallahu taala anhu, bahwa tidaklah aku berwudu, aku sempurnakan wuduku, kemudian setelah itu aku melaksanakan salat sunnah, melaksanakan salat sunnah qabliyah, melaksanakan salat sunnah setelah berwudu, melaksanakan salat sunnah setelah berwudu. Dan di sana terdapat dalam hadis Nabi SAW tentang keutamaan ini. Kadang seseorang meremehkan sesuatu yang kecil, padahal keutamaannya sangat besar sekali, pahalanya sangat besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dalam hadis Nabi SAW, sungguh aku telah melihat seorang lelaki bersenang ria di fil jannah. Ketika dilihat amalannya oleh Nabi SAW, dia menyingkirkan duri yang berada di tengah jalan ke pinggir, disingkirkan agar orang yang lewat tidak terkena duri. Nabi SAW melihat dia bersenang-senang di fil jannah. Amalan yang sedikit tapi pahalanya sangat besar sekali. Dan juga jangan meremehkan dosa yang kecil. Karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu begitu besar. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan seorang wanita yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka karena dia memelihara kucing, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum sampai mati. Sampai mati. Nah, fala yufarrid bihadhihi ar-rawatib ayyuhal muslim. فإنها من زيادة الخير الذي تجده عند ربك. فإنها, karena termasuk dari ziyadatul khair, tambahan kebaikan yang akan kau dapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tabungan bagi kita semuanya, dan kita akan menerimanya nanti di akhirat nanti. Nah, wa hakadha kullu faridatin yushra'u ila janibiha.
Dan begitu pula setiap kewajiban disyariatkan, di samping kewajibannya tadi, sesuatu yang disunahkan. Nafilatun min jinsiha, sesuatu yang disunahkan dari satu jenis. Nah, kafaridatis shalah, seperti sholat wajib. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Sholat sunnah banyak. Sholat sunnah rawatib, sholatul duha, sebagaimana nanti kita akan sebutkan. Nah, sholat sebelum, sholat setelah berwudu, kemudian sholat witir, dan sholat-sholat yang lainnya dari sholat-sholat sunnah. Itu banyak sekali. Wa faridatiz zakah, kewajiban zakat. Ada zakat yang wajib dikeluarkan, ada yang sunnah. Sedekah yang sunnah. Wa faridatis siyam, dan juga berpuasa. Ada yang puasa wajib, puasa Ramadan. Ada puasa sunnah. Puasa Asyura, puasa Senin Kemis, yang keutamanya besar sekali. Puasa sunnah-sunnah yang lainnya, puasa sunnah yang lainnya, Ayyamul Bid, puasa Ayyamul Bid, puasa, jelas puasa-puasa sunnah 6 hari pada bulan Syawal, yang dimana seseorang kasyamid dahr, yang sudah puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari dari puasa Syawal, kasyamid dahr, seperti berpuasa setahun penuh. Wa faridatul hajj, dan sunnah haji. Haji diwajibkan 1 kali, haji yang berikutnya haji yang sunnah. Karena wajib haji hanya 1 kali saja. Kullu min hadhil faraid yushra'u ila janibiha nafilatun min jinsiha. Dan semua kewajiban-kewajiban ini disyariatkan, di sampingnya adalah sholat sunnah dari 1 jenis. Tajburu naqsaha wa tuslihu khalalaha, yang dimana untuk menutupi kekurangan-kekurangan, memperbaiki kesalahan-kesalahan. Ketika puasa Ramadannya ada kesalahan-kesalahan yang lupa, maka ditutupi dengan puasa-puasa sunnah yang lainnya, sama seperti sholat tadi. Qala wa hadha min fadlillahi ala ibadihi, ini adalah merupakan keutamaan dari Allah, keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Haitsu nawwa'a lahumut ta'at, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keragaman dalam ibadah, keragaman di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyarfa'a lahumud darajat wa yahutta 'anhumul khataya, agar bisa mengangkat derajat hambanya dan menghapus dari kesalahan-kesalahannya. Ini keutamaan di dalam melaksanakan salat sunnah rawatib dan sunnah-sunnah yang lain. Fa nas'alullah lana jami'an at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardahu innahu sami'ul mujib. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala taufiknya lima yuhibbuhu wa yardahu, apa-apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu sami'un mujib. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa hambanya. Dengan ini kita sudah selesai pembahasan dari salat sunnah rawatib, keutamaannya, kapan saja, dan juga afdal lakukan di rumah, dan juga yang lainnya. Pada pertemuan berikutnya insyaallah kita akan masuk ke bab yang baru dari salat sunnah, yaitu bab fi salati ad-duha insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Baik, naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
kasih Anda masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indah, siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendengar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla ya. Alhamdulillah telah kita dengarkan ya satu buah rekaman kajian kitab Mulakhas Al-Fiqh bersama Al-Ustaz Helmi Baji hafizahullah taala ya. Dengan pembahasan ya tadi masih berkaitan dengan bab salat sunnah rawatib bagian yang kedua. Ya, semoga bisa bermanfaat tentunya untuk kita semua di pagi hari ini. Ya, insya Allah saja acara berikutnya yaitu kita akan putar mengikuti ya, live kajian kitab Jami'ul Ulumul Hikam bersama Al-Ustaz Muhammad bin Umar Sayyid hafizahullah taala yang bertempat di kediaman beliau ya. Dan selagi kita menunggu sajian acara berikutnya, mungkin kita dengarkan dulu atau kita ikuti dulu satu selingan-selingan berikut ini ya, untuk menemani kita semua tentunya di pagi hari ini. Ya, semoga bisa menjadi ketenangan untuk kita dan juga bisa bisa menemani kita ya di pagi hari ini dalam menjalani aktivitas ya. Barakallahu fikum. Ya, kami dari studio yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا